Saya Nur Alfisyah Nazila dari kelas 6 Shift 1 Malam Universitas Muhammadiyah Tangerang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi dan kebetulan hari ini kita akan membahas tentang uji kelayakan model, lalu koefisien determinasi serta uji T. Untuk lebih jelasnya kita simak yuk, keep on watching. Sebelum saya memasuki ke dalam tutorial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji kelayakan model, koefisien determinasi, serta uji T. Nah, jadi uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit ini fit atau tidak. Nah, apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolinearitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, hipotesisnya yaitu H0 jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabelnya, dan untuk HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabelnya. Dan jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA itu diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya atau Y. Nah, kemudian untuk hipotesis berdasarkan probabilitasnya yaitu H0 jika nilai probabilitas F statistiknya lebih kecil dari 0,05, dan untuk HA-nya jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari 0,05. Jika probabilitas F statistik lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya diterima, yang artinya variabel dependen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya atau Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik lebih besar dari 0,05, maka HA-nya diterima, artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya untuk koefisien determinasi. Nah, pada hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh sih kemampuan model regresi di dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terkaitnya atau terikatnya. Nah, semakin besar hasil R-squared-nya akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasikan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nah, nilai R-squared ini berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, untuk nilai R-squared harus berkisar 0 sampai 1. Nah, jika nilai R-squared-nya ini sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Nah, jika nilai R-squared-nya ini sama dengan 0, berarti tidak ada hubungannya sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk uji T, nah hasil uji T ini menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait. Nah, hipotesis dalam uji T ini adalah berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, H0 jika nilai T statistik yang lebih kecil dari T tabel, kemudian HA-nya ini jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Nah, jika T statistiknya lebih kecil dari T tabelnya, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika T statistik lebih besar dari T tabelnya, maka HA-nya diterima, artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y. Untuk yang pertama, kita akan melakukan uji kelayakan model atau uji F. Yang pertama, kita bisa klik equation-nya. Nah, kita bisa melihat dari tabel berikut
bahwa pada output ini kita bisa melihat bahwa nilai F statistiknya ini sebesar 7,562400. Sementara F tabelnya dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF1 K-1 sama dengan 5, dan DF2 N-K sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Nah, dengan demikian, maka F statistiknya itu 7,562,400, lebih besar dari F tabelnya, yaitu 2,45583. Dan nilai probabilitas F statistiknya ini sebesar 0,00048, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa HA-nya itu diterima. Nah, dengan demikian, untuk variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari size, ROA, dan NPF dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Kemudian kita akan lanjut ke koefisien determinasi. Nah, untuk koefisien determinasi, kita bisa melihat bahwa pada tabel ini, adjusted R-squared-nya ini menunjukkan bahwa nilai adjusted R-squared-nya ini sebesar 0,492267. Nah, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, dan NPF dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu 50,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke uji T. Nah, pada uji T ini kita bisa melihat nih bahwa pada nilai T statistiknya untuk ukuran perusahaan atau size sebesar 5,342578. Sementara T tabelnya dengan tingkat alfa 5%, DF N-K sama dengan 39. Didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian T statistik size 5,342578 lebih besar dari T tabelnya, yaitu 2,02269. Dan nilai probabilitasnya ini yaitu 0,0000, lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan atau size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, untuk nilai koefisien regresi, variabel size yaitu sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Nah, dengan demikian setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 atau sebesar 0,069. Nah, yang kedua, untuk nilai T statistik pada ROA yaitu sebesar 0,898099, sementara T tabelnya dengan tingkat alfa 5%, DFN-K sama dengan 39. Didapat nilai T tabelnya sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian T statistik pada ROA ini
minus yaitu 0,898099, lebih kecil dari T tabelnya yaitu 2,02269. Nah, nilai probabilitasnya ini yaitu sebesar 0,3746 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, untuk yang ketiga, nilai statistik pada DAR sebesar 1,407353. Nah, sementara untuk T tabelnya yaitu dengan tingkat alfa sama dengan 5%, yaitu DFN min K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian bahwa tes statistik dari DAR ini yaitu sebesar 1,407353 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya itu yaitu 0,1672. Nah, lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting. Kemudian untuk tes statistik pada NPF sebesar 2,371637. Nah, sementara T tabelnya dengan tingkat alfa 5% yaitu DF N min K sama dengan 39. Nah, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistiknya yaitu NPF itu 2,371637 lebih besar dari T tabelnya yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya itu 0,0227 lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dan yang terakhir, untuk nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,907934. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dan dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR konstantanya yaitu 0,489 atau sebesar minus 1,907. Nah, untuk tes statistik pada sukuk yaitu sebesar 0,386405. Nah, sementara T tabelnya dengan tingkat alfa 5% yaitu DF N min K sama dengan 39. Didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian tes statistik sukuk yaitu 0,386405 lebih kecil dari T tabelnya yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,7013 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, itu adalah penjelasan dan tutorial dari uji kelayakan model, koefisien determinasi, serta uji T. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.